Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri dalam Himaksi on Podcast. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Kak Didi selaku anggota dari Departemen Advokasi BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Halo Kak Didi. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Baik sampai saat ini. Nah, Kak Didi, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit seputar Departemen Advokasi Kak, mengenai dari BEM itu sendiri. Nah, terkait dari advokasi ini Kak, pertama-tama mungkin saya ingin mengetahui apa sih Kak alasannya Kak Didi itu masuk dalam kepengurusan BEM tahun ini, terlebih lagi Kak Didi itu masuk dalam Departemen Advokasi Kak. Mungkin motivasi apa yang bisa Kakak sampaikan sehingga masuk dalam Departemen Advokasi pada tahun ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman yang nonton di podcast Himaksi. Iya. Halo teman-teman, semoga teman-teman tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa mengingat kondisi pandemi saat ini. Iya. Oke, baik. Pertanyaannya, apa alasan saya bergabung di kepengurusan BEM saat ini? Iya. Kemudian masuk di Departemen Advokasi. Pertama, saya pikir untuk bergabung di suatu organisasi, kalau saya katakannya BEM ini sebagai suatu organisasi, bukan hal yang tabu bagi saya, karena dalam proses pembelajaran di kampus, berorganisasi adalah salah satu hal yang saya coba tertariki dari awal. Dulu saya pernah baca satu bukunya Eko Prasetyo, judulnya Bergeraklah Mahasiswa. Dalam bukunya ada yang mengatakan seperti ini: jangan mengartikan mahasiswa hanyalah orang-orang muda yang bergerak jadi sarjana, karena lebih daripada itu, orang muda merupakan penggerak petualang yang berisiko dan berbahaya, dan mahasiswa bebas berpetualang dalamnya dengan mengikuti semua organisasi yang ada. Nah, dari situ saya berpikir bahwasanya saya masih muda dan saya produktif. Dan saya ingin mencari hal-hal baru. Nah, di organisasi lah saya mendapatkan hal-hal baru tersebut. Oleh sebab itu, saya cukup aktif di beberapa organisasi yang ada, entah itu di organisasi internal kampus, dalam hal ini organisasi-organisasi KKMF yang ada, kemudian aktif juga di kepengurusan BEM, dan juga aktif di beberapa organisasi eksternal kampus, entah itu organisasi yang bergerak di sosial masyarakat dan lain sebagainya. Itu saya cukup aktif. Itu merupakan hal yang menjadi ketertarikan saya dari awal sebenarnya. Kurang lebih seperti itu sih. Dan kenapa sampai di Departemen Advokasi, sebenarnya tidak ada alasan kuat kenapa sampai ada di Departemen Advokasi, karena itu sudah menjadi hak prerogatif dari ketua BEM sendiri menempatkan saya di posisi mana saja, dan kebetulan saya berada di posisi advokasi kemarin, ditempatkan oleh Pak Ketua BEM. Makanya oleh sebab itu, tapi saya pikir tidak ada masalah entah ditempatkan di mana saja dan di posisi apa saja, saya kemarin terima, dan ya sekarang berada di advokasi tentunya. Oh, berarti bukan dari niat dari hati sendiri Kak? Maksudnya bukan dari maunya kita sendiri untuk masuk di Departemen Advokasi Kak? Tidak ada kita bisa intervensi ketua BEM, tapi dalam hal ini bebas ketua BEM mengatur kita di mana saja. Tapi dalam ini saya senang juga sih di advokasi, tidak tertekan juga. Dalam hal ini banyak pembelajaran yang saya dapat. Saya pikir juga entah ditempatkan di PSDM, di Humas dan lain sebagainya, saya pikir tetap sama kan. Intinya jadi pembelajaran saya Kak? Iya, seperti itu. Nah, kalau selanjutnya Kak, mungkin lebih masuk ke dalam inti dari pembahasannya Kak. Apa itu? Kalau menurut Kak Didi, apa sih itu advokasi dan fungsi dari advokasi, Departemen Advokasi itu sendiri dari BEM Fakultas Ekonomi? Kita bahas yang tatarannya BEM ya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, saya pikir yang menjadi penonton podcast Himaksi ini juga mahasiswa kan? Mahasiswa, mungkin anggota-anggota dari lembaga Himaksi itu sendiri. Jadi advokasi merupakan salah satu dari beberapa departemen yang ada di struktural kepengurusan BEM saat ini. Ada beberapa departemen, itu ada pengembangan sumber daya manusia, hubungan masyarakat, administrasi, dan salah satunya advokasi. Dan advokasi adalah salah satu departemen di dalamnya. Lagi advokasi terbagi atas dua sub. Yang pertama sub kesejahteraan mahasiswa dan sub aksi dan agitasi massa. Kemudian bertanya, apa sih sebenarnya tujuan diadakan Departemen Advokasi ini? Nah, tujuannya adalah bagaimana menjembatani segala bentuk aspirasi, kritik, saran dari teman-teman mahasiswa, entah itu ke kami BEM atau bahkan ke pihak birokrasi. Jadi kami yang menjembatani, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran mengenai advokasi sendiri hadirnya. Nanti mungkin akan dibahas lebih dalam lagi apa sih program kerja advokasi saat ini, apa sih yang dijalankan advokasi, nanti akan dikupas lebih tuntas, saya pikir. Berarti kurang lebih dengan advokasi pada lembaga-lembaga lain itu mungkin kurang lebih sama ya Kak fungsinya Kak? Kurang lebih sama. kurang lebih cuma kan dalam garis fasilitator ya kan? Nah, sebagai fasilitator anggota kalau di lembaga di lembaga-lembaga kan dia sebagai
menaungi anggotanya atau mendampingi anggotanya. Kalau kita kan dalam hal ini seluruh masyarakat ekonomi, termasuk yang berlembaga maupun yang non lembaga, seperti itu. Nah, Kak Didit sempat juga singgung tadi tentang program kerja. Nah, sekarang ini yang akan kita tanyakan, Kak. Apa itu? Pada program kerja BEM Departemen Advokasi pada tahun ini, Kak, itu apa saja, Kak? Untuk program kerja pada tahun ini, jadi perlu teman-teman ketahui juga, sebenarnya advokasi ada yang namanya kerja-kerja formal dan ada kerja-kerja non formal. Kerja-kerja formal dan non formal itu apa sih? Jadi kerja-kerja formal adalah kerja-kerja yang terschedule atau terjadwal di program kerja BEM. Ada juga program kerja non formalnya. Program kerja formalnya kita pada periode tahun ini ada beberapa. Yang pertama sentral, sharing antar lembaga. Itu kemarin sudah sempat juga dilaksanakan ke teman-teman HIMAK sih kayaknya kan, sempat. Sharing antar lembaga yang bagaimana tujuannya mencari tahu segala bentuk keresahan, kritik, saran, aspirasi teman-teman lembaga. Itu kami coba cari tahu permasalahannya di situ, sharing antar lembaga. Nah, setelah kita sudah mendapatkan permasalahannya, masuk lagi di program kerja yang kedua yang namanya dialog interaktif. Dialog interaktif ini bisa dikatakan sebagai bentuk pemfollow-upan dari sentral ini sendiri. Bagaimana ketika sudah ada permasalahannya, kita buat satu forumnya yang bagaimana di dalam forum itu kita hadirkan stakeholder yang berpengaruh terhadap permasalahan tersebut. Bisa jadi birokrasi, dalam hal ini Wadik 1-3 dan dekan ketika dibutuhkan. Itu dialog interaktif yang kedua. Yang ketiga, kami punya yang namanya Star BEM. Star BEM ini merupakan sharing antar demisioner. Jadi bagaimana kita coba sharing-sharing dengan demisioner kepengurusan BEM sebelum kami, untuk bagaimana sekedar berdiskusi tentang apa saja sih dinamika-dinamika yang demisioner ini hadapi ketika di kepengurusan mereka, dan coba kita samakan dengan dinamika yang kita hadapi saat ini. Tentu pasti akan banyak pembelajaran yang kita dapati. Kurang lebih seperti itu. Dan program kerja formal yang terakhir yaitu FDI, forum diskusi insidental. Jadi bagaimana kita membuat satu forum pembahasannya tentang hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan. Ya, saat hangat sekarang kan Indonesia menjadi pusat COVID dunia kan, karena tertinggi terusnya. Hal seperti itu coba kita akan angkat dia. Kemudian itu beberapa program kerja yang sifatnya formal. Cuma kan dalam hal ini ada beberapa program kerja yang perlu teman-teman ketahui. Advokasi kerjakan dia tidak berdasarkan schedule atau waktu kan, seperti Advo Center contohnya. Nah, itu merupakan salah satu program kerja yang dia tidak terschedule. Cuma dalam hal ini kita bebas melakukannya kapan saja, maupun mendampingi anggota ketika diperlukan. Saya pikir banyak teman-teman yang terkendala baik itu masalah akademik maupun non akademik, datangnya ke kami advokasi. Nah, itu dia tidak terjadwal, tidak tersusun secara formal di program kerja, namun tetap kami laksanakan sebagai bentuk job desk kami kan, advokasi. Kurang lebih seperti itu sih program kerja dari advokasi. Nah, dari program kerja yang tadi begitu banyak yang kakak sampaikan tadi tuh, Kak, banyak. Pasti ada sisi dari, maksudnya ada yang menjadi kendala-kendala ke dalam mengerjakan program kerja tersebut. Nah, bagaimana dari Departemen Advokasi BEM itu sendiri dalam menghandle program kerjanya itu, Kak? Bagaimana kita menghandle program kerja kami? Sebenarnya ya, kalau ditanya perihal kendala pasti akan ada kendala dalam menjalankan baik itu roda kepengurusan, terlebih program kerja dalam yang kita coba laksanakan. Dalam hal ini yang menjadi pesan dari Pak Ketua BEM juga selalu menjaga koordinasi. Terlebih kalau kita mengingat kondisi saat ini juga sedang di masa pandemi. Kita terlalu berkumpul juga dilarang kan, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu, namun permantap di koordinasi. Nah, itu yang selalu ditekankan oleh Pak Ketua BEM, dan itu yang coba kami bangun di internal kami advokasi. Jadi dalam pembuatan dalam pelaksanaan realisasian program kerja, kami selalu menyusun yang namanya schedule. Jadi kami adakan dulu pertama rapat internal kami. Setelah kami sudah adakan rapat, dipermantap di rapat itu konsep, kemudian schedule-nya dipermantap, bawa di rapat besar BEM. Dalam hal ini dihadiri oleh semua pengurus BEM. Dibawa ke situ, kemudian dipermantap lagi. Ketika ada keliruan dan segala macamnya, mari kita kritisnya bersama. Ketika sudah mantap lagi, nah itu yang akan kita coba realisasikan. Saya pikir sudah melewati beberapa tahap screening, mulai dari internal dari kami, kemudian kita bawa ke rapat besar, dan bagaimana kita realisasikannya. Lagi dalam bentuk realisasinya kita membagi PJ-PJ-nya agar lebih terkoordinir dengan rapi dia. Kurang lebih seperti itu sih teknis-teknis kita atau langkah-langkah taktis maupun strategis kita dalam melaksanakan program kerja yang ada. Berarti setiap dari program kerja yang dari advokasi BEM itu sendiri punya cara masing-masing ya, Kak, untuk menghandle setiap program kerjanya, Kak? Maksudnya sudah ada cara strateginya untuk
menangani kendala-kendalanya Kak? Yang jelas kita sudah punya antisipasi dalam hal antisipasi. ini, kan sudah terbagi PJ-nya, sudah kita coba ketika ada permasalahan pun kita coba koordinasikan bersama. Hal yang seperti itu yang menjadi kekuatan kita untuk melaksanakan program kerja itu kan, saya pikir seperti itu. Oke. Nah, kemudian nih Kak, mungkin ada sedikit perbedaan kemarin dari mungkin kita dari kepengurusan BEM pada tahun ini mungkin belum merasakan, tapi mungkin ada perbedaan dari Wadek 1 yang dulu dengan Wadek 1 yang sekarang nih Kak. Pak Sudirman dengan Pak Fikri. Itu mungkin ada sedikit perbedaan ketika kita menyampaikan aspirasi atau keluhan tentang akademik itu melalui persuratan itu dengan Wadek yang sekarang Kak, Wadek 1 yang sekarang. Nah, itu bagaimana sih Kak dari advokasi BEM itu sendiri? Apakah ada kendala atau bagaimana dalam menangani atau menghadapi kebijakan tersebut Kak? Oke, pertama saya jawab berdasarkan perspektif saya dulu. Saya pikir esensi dari sebuah permasalahan adalah bagaimana kita mencari solusinya atau bagaimana permasalahan itu terselesaikan. Entah langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya pikir itu di nomor 2 kan. Kebijakan Pak Wadek 1 mengadakan yang namanya surat ketika ingin menginformasikan kepada Bapak. Saya pikir itu tidak menjadi permasalahan yang berarti. Cuma yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah apakah permasalahan yang kita tuliskan atau kita buat kemarin itu sudah terselesaikan atau tidak. Saya pikir itu menjadi substansial kita bersama. Entah caranya mengirim surat atau bahkan ketemu langsung atau bahkan melalui via membuat suatu nomor HP kemudian bisa dihubungi hal segala macam itu sudah bentuk langkah-langkah taktis yang coba dibuat dari Wadek 1 untuk kita. Tapi ya itu lagi, apakah terselesaikan tidak? Kan yang menjadi permasalahan penting saya pikir seperti itu. Sejauh ini saya pikir cukup aman, cuma besar harapan kami ke depannya lebih aman lagi sesuatu itu. Bagaimana para wadek ataupun para stakeholder petinggi birokrasi lah mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi mahasiswa saat ini. Saya pikir seperti itu. Berarti untuk sekarang ini metode seperti itu masih aman ya Kak menurut dari Departemen Advokasi? Saya pikir aman. Masih aman ya Kak? Oke. Kembali kita ke advokasinya itu Kak, dari advokasi BEM. Nah, advokasi BEM itu kan menyerap aspirasinya, pasti ada metode pengumpulan aspirasinya itu Kak. Nah, namanya itu Advo Center. Nah, itu juga dibuat dalam bentuk grup WA. Nah, saya melihat juga di grup WA itu kemarin kalau tidak salah ada mahasiswa yang bertanya atau meminta info tentang KKN 95 Kak. Namun tidak direspon oleh advokasi. Itu minta maaf sebelumnya Kak. Namun tidak direspon oleh advokasi BEM itu sendiri Kak. Nah, itu bagaimana Kak Didi selaku anggota mengevaluasi dari Advo Center itu sendiri Kak? Oke. Perihal Advo Center, makanya Advo Center ini ya benar ada yang kita buat dalam bentuk grup WA, itu tergabung seluruh lembaga kan, seluruh lembaga advokasinya atau beberapa perwakilannya, dan juga kami bentuk dalam hal ini kuesioner untuk bagaimana mencari tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Pertama saya ingin katakan apakah Advo Center ini cukup efisien dan efektif. Pertama saya mau katakan ini cukup efisien dan efektif. Kalau kita berbicara soal efisien, berarti dia bisa dibilang cukup hemat. Kenapa? Karena bisa dibilang ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Karena mereka membuka Google Form yang kami kirimkan, link yang kami kirimkan, kemudian mengisi aspirasinya, maka aspirasi itu akan kami sampaikan. Kemarin sudah kami buat itu dan tersampaikan di salah satu program dari Wadek 3, yaitu ngobrol bareng pimpinan, dan itu telah tersampaikan aspirasi dari teman-teman. Kemudian ketika ada beberapa pertanyaan teman-teman yang tidak terjawabkan, nah itu kami biasa ada kekeliruan di situ, miskomunikasi dan lain sebagainya, itu yang menjadi kekhawatiran kami. Makanya ditekankan ketika kemarin ada sentral atau bahkan di kegiatan-kegiatan lainnya, ketika ada permasalahan boleh langsung hubungi kami personal chat, karena takutnya tertindas chat seperti itu, atau bahkan DM di Instagram BEM. Saya pikir tidak ada masalah karena kami juga selalu pantau itu. Karena ketika ada permasalahan itu, kami yang akan coba turun tangan menghandle hal-hal seperti itu. Dan ketika itu tadi, ketika ada kekeliruan yang seperti itu, saya pikir kita juga manusia, pernah salah. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Tapi lagi dan lagi mari kita sama-sama saling mengingatkan. Teman-teman juga dari advokasi pasti akan selalu menjadi alarm kami dalam hal ketika harus selalu mengingat apa saja tanggung jawab kami sebagai BEM. Saya pikir seperti itu.
Nah, dari itu tadi Kak, kekeliruan tadi kita evaluasi, jangan sampai nanti seperti tidak ada nanti orang yang mengadukan atau menyampaikan aspirasinya di Advo Center Kak. Nah, kalau Kak Didi melihat apakah sejauh ini Advo Center itu efisien dan banyak mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya lewat Advo Center itu atau tidak? Sampai saat ini tentu kita tidak bisa menjangkau seluruh mahasiswanya. Namun apakah ini cukup efisien? Saya pikir cukup efisien. Kan kalau kita berbicara soal efisien berarti kita berbicara soal menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tenaga dan lain sebagainya kan. Penghematan intinya kalau dia berbicara soal efisien. Nah, benar, ini terhematkan. Cuma apakah ini menjangkau seluruh mahasiswa? Harusnya menjangkau. Cuma dalam hal ini mungkin ada beberapa mahasiswa yang acuh tidak acuh terhadap Advo Center ini, atau bahkan memang betul tidak ada permasalahan hal seperti itu di luar kendali kami BEM. Cuma dalam hal ini apakah ini dikatakan efisien? Cukup efisien, bahkan sangat efisien bisa dikatakan. Apakah efektif? Efektif juga. Dikarenakan apa? Karena aspirasi dari teman-teman tersampaikan di mana? Di forum-forum yang akan kami buat, seperti di forum ngopi kemarin kan, itu kan tersampaikan aspirasi dari teman-teman, kami bungkus dalam bentuk satu tulisan hasil. Setelah itu kami berikan kepada hal-hal yang orang-orang yang bersangkutan di dalamnya, dalam hal ini para wadek dan dekan. Tapi untuk kerahasiaan identitas teman-teman kami akan jamin itu, karena walaupun teman-teman mengisi kuesioner dan permasalahannya, kami tidak menunjukkan nama-namanya, hanya jelas permasalahannya. Saya pikir seperti itu untuk jalannya Advo Center ini. Nah, kemudian Advo Center ini pasti tidak, maksudnya itu tadi Kak, kembali lagi pasti mahasiswa ada acuh tak acuh, dan juga mungkin kemungkinan karena tidak bisa dipungkiri di setiap lembaga di Fakultas Ekonomi itu mempunyai advokasi itu sendiri Kak, di tiap lembaganya. Nah, bagaimana sih strategi BEM itu untuk mengantisipasi hal itu Kak, menarik aspirasi dari BEM mahasiswa Fakultas Ekonomi itu sendiri Kak, untuk menarik langsung aspirasinya Kak, maksudnya lebih intens lagi untuk Advo Centernya itu bagaimana Kak? Karena mungkin siapa tahu karena melihat setiap lembaga pasti ada divisinya advokasi Kak atau apa. Nah, langkahnya dari BEM itu sendiri untuk lebih menarik, lebih intens untuk menarik aspirasi dari mahasiswa Fakultas Ekonomi itu seperti apa melihat hal seperti itu? Hal yang lumrah sebenarnya kalau saya pikir, ketika teman-teman anggota akan lebih percaya terhadap advokasi lembaganya dibandingkan advokasi BEM, karena kalau berbicara soal kedekatan, mereka lebih dekat terhadap lembaganya kan, seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya pikir kami selalu menjalin kerjasama atau koordinasi terhadap advokasi per lembaga, karena kita tahu kemana mereka ini. Jadi pasti akan seperti ini, anggota lapor ke advokasi lembaga koordinasinya ke kami, hal-hal yang seperti itu. Cuma yang menjadi kesulitan sebenarnya yang kita jangkau adalah ketika teman-teman itu tidak berlembaga. Ketika teman-teman itu tidak berlembaga, pasti dia akan kebingungan mencari informasi atau bahkan mencari bantuan kemana ketika ada permasalahan. Karena ketika dia tidak berlembaga, tidak mungkin dia ke advokasi lembaga. Dalam hal ini dia langsung ke advokasi BEM. Nah, oleh sebab itu di beberapa program kerja yang kami adakan, kami menarik seluruh, bukan cuma bagaimana mahasiswa yang berlembaga saja. Contohnya ekonomi mengabdi kemarin, salah satu program kerja dari BEM. Kami coba menarik seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi di dalamnya tanpa mengecualikan dia berlembaga atau tidak, tanpa ada persyaratan embel-embel dan sebagainya kan. Kami menarik semuanya agar apa? Agar tercipta koordinasi yang baik antara kami, baik itu dia berlembaga ataupun tidak berlembaga. Semua kami ayomi agar apa? Agar kedepannya ketika ada permasalahan mereka tidak canggung atau segan kepada kami. Hal yang seperti itu menjadi hal-hal ketertarikan kami agar mereka menarik untuk kami. Menjadi daya tarik ya Kak. Nah, terakhir Kak Didi, bagaimana tanggapan dari Kak Didi itu sendiri melihat situasi pandemi saat ini Kak? Apakah ada program kerja yang terkendala pada saat ini yang mungkin tidak bisa dilakukan pada kondisi saat ini seperti pandemi, seperti kayak tadi tuh Kak, ada forum diskusi dan lain-lain. Apakah ada program kerja memang terkendala pada saat ini Kak? Pertama, kalau saya memandang soal pandemi dulu ya, memandang soal pandemi saat ini perlu menjadi kita kritisisasi lah perihal pandemi ini. Pandemi tidak akan selesai ketika tidak ada kesadaran kolektif dari kita semua. Kesadaran menggunakan masker, menjaga jarak, memakai hand sanitizer dan sebagainya. Seperti itu. Vaksinasi mungkin hal-hal yang seperti itu menjadi kesadaran kita bersama agar pandemi ini cepat selesai. Itu pandangan saya perihal pandemi. Lagi perihal program kerja adakah yang terkendala dikarenakan pandemi? Jelas ada.
Tapi saya pikir ini bukan kali kedua kita menjalankan roda kepengurusan di tengah masa pandemi. Karena kan kalau kita melihat pandemi ini dari tahun kemarin. Iya. Tahun kemarin, kebetulan saya juga cukup aktif di organisasi. Cukup aktif di organisasi, dan itu bukan kali pertama memang. Tapi kan saat ini kali kedua. Tentu harusnya sudah punya langkah-langkah taktis ataupun strategis yang coba kita buat untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan ini tadi. Yang tadinya dia harusnya diadakan offline, tapi karena di masa pandemi kita adakan dia online. Nah, saya pikir itu sudah ada backingan dari kita sebelumnya. Saya pikir sudah ada. Cuma kan yang menjadi permasalahan saat ini yang lagi boomingnya kan, gimana nih PKKMB? Apakah diadakan dia online atau offline? Kan itu menjadi pertanyaan kita semua. Oke, di sini coba saya terangkan. Jadi untuk PKKMB sendiri sampai saat ini teman-teman belum ada informasi pastinya apakah dia online atau offline. Tapi baru-baru kemarin kami sudah bentuk panitia dari tataran BEM. Setelah ini mungkin kami akan minta delegasi ke semua lembaga kan. Belum ada informasi pastinya. Terakhir kami menghadap ke Wadek 1 masih online, tapi dia akan berbincangan lagi dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan bagaimana pengadaan PKKMB tahun ini. Lagi juga saya berpikirnya ini di masa pandemi dan ini kita hadapi bersama. Yang kita lawan bukan para birokrat, yang kita lawan bukan para aparat, tapi yang kita lawan adalah pandemi. Jadi kalau mau kita lancarkan setiap program kerja, kita buat ini semenarik mungkin PKKMB, bahkan nanti pengkaderan di setiap lembaga, ya butuh kesadaran kolektif dari kita semua untuk bagaimana sama-sama menyelesaikan pandemi. Saya pikir seperti itu sih pandangan saya. Ya, mungkin itu saja sih Kak yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mantap, luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Nah, karena itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada bintang tamu yaitu Kak Didi. Mungkin saya kasih closing statement. Ya, boleh Kak. Berbicara tentang mahasiswa, maka kita berbicara tentang pemuda. Berbicara tentang pemuda, maka berbicara tentang sejarah panjang pergerakan bangsa Indonesia. 1908 dengan Budi Utomonya, 1928 dengan Sumpah Pemudanya, 1998 dengan gerakan reformasinya. Telah banyak sejarah yang diciptakan oleh pemuda. Jadi mari saat ini kita pemuda-pemuda kebanggaan Indonesia, terlebih daerah kita, untuk terus sama-sama memajukan, terlebih di kondisi pandemi saat ini, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran-kesadaran kita agar setiap permasalahan yang kita hadapi sekarang terselesaikan. Saya tutup dengan pantun. Ada anak pakai bajunya bergambar burung Garuda. Jika ingin Indonesia maju, semua tergantung di tangan pemuda. Mantap. Saya ucapkan terima kasih kepada bintang tamu yang pada hari ini telah berkesempatan hadir. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa juga subscribe akun YouTube Himaksi Tadulako. Nah, saya Muhammad Fikri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.